Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang anak-anak. Ibu di sini akan memperkenalkan diri dulu ya. Sebelum materi pembelajaran diberikan kepada kalian, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Dede Sumiati. Tempat tinggal Ibu adalah di Kampung Ciirateun, Desa Kertajaya, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta ya. Kalian itu harus mengenal nama Ibu dan tempat tinggal Ibu. Nah, sekarang Ibu di sini akan memberi materi kepada kalian, yaitu dinamika ya. Tolong dicatat karena nanti akan kalian itu diberi pertanyaan sebanyak 5 soal ya. Nah, anak-anak siapkan bukunya atau dengarkan pembicaraan Ibu, simak dengan betul-betul ya. Nah, sekarang di sini Ibu di SMP 1 Atap Parakan 5 ini adalah memegang guru prakarya. Kalau sekarang di sini Ibu akan menerangkan dinamika. Nah, dinamika itu adalah suatu proses dari suatu subjek mengalami perubahan secara berkala diimbangi dari modifikasi baik dalam maupun luar. Nah, di sini ada yang dinamakan dinamika itu ada dinamika sosial, terus ada dinamika kelompok, dan ada teori dinamika. Nah, di sini Ibu akan menerangkan dinamika sosial. Dinamika sosial adalah yang terjadi pada masyarakat berupa perubahan atau nilai-nilai sosial, norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kalau di lingkungan sekolah, dinamikanya itu berupa perubahan, misalkan nilai-nilainya seperti apa. Nilai-nilai itu nilai-nilai yang baik, misalkan sopan santun, perilakunya, budi pekertinya yang baik, misalkan sosialnya juga baik di dalam lingkungan sekolah. Kalian itu harus bisa sosial yang tinggi, misalkan sosial yang tingginya contohnya teman yang tidak bisa membawa pensi atau ketinggalan, kalian itu harus saling tolong menolong, itu juga termasuk sosial. Atau misalkan yang tidak bawa makanan, kalian bawa makanan dikasih, itu juga sosial. Norma-normanya juga harus norma atau perilaku yang baik ya, misalkan di dalam berbicara, terus di dalam tata tertib sekolahnya, terus yang seperti itu. Sama di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat ya. Kalian itu harus mengenal dinamika itu seperti apa. Dinamika itu banyak sekali saling keterkaitan dengan pembelajaran yang lain. Misalkan di dalam PPKN, dalam IPS, dalam IPA, semua materi dalam agama, semua itu saling keterkaitan, apalagi sekarang itu pembelajarannya K13 ya. Nah, yang dinamakan dinamika kelompok yaitu suatu proses pembelajaran untuk mempersiapkan peserta guna mengikuti proses belajar secara individu, kelompok, dan menyeluruh yang mengubah diri ke arah positif baik intelektual maupun emosional. Nah, anak-anak harus tahu seperti apa misalkan mengikuti proses belajar secara individu. Secara individu itu adalah secara mandiri. Secara misalkan tugasnya mandiri atau individu atau perorangan. Nah, misalkan sekarang itu misalkan masih pandemi ya. Boleh kalian itu mengerjakan tugasnya, boleh berkelompok atau boleh berindividu atau Bu saya mau individu sendiri aja tugasnya ya boleh. Nah, seperti itu. Kalau kelompok boleh misalkan 3 orang atau 4 orang. Misalnya sekarang kalian itu ada yang tidak punya HP Android, boleh kalian itu bergabung atau berkelompok mengerjakan tugasnya boleh ya. Secara menyeluruh dan menggunakan diri ke arah positif. Nah, kalian itu harus belajar dengan baik. HP-nya tidak boleh digunakan dengan yang bukan-bukan ya. Dikerjakannya itu dengan yang baik, misalkan secara pembelajaran. Nah, seperti itu.
Yang teorinya, misalkan teori dalam dinamika itu adalah teori yang mempelajari perubahan dari segi kehidupan baik sosial, budaya maupun politik. Kalau anak-anak di sini misalkan teorinya seperti apa di dalam pelajaran di sekolah, misalkan perubahannya kehidupannya baik sosialnya harus bisa berubah, yang tadinya tidak bisa misalkan sosialnya kurang, sekarang kalau udah mengenal teori dinamika itu harus diperbaiki. Terus misalkan di dalam budaya, misalkan kehidupan di dalam budayanya, misalkan di sekolah ini, oh berbudayanya seperti apa. Nah seperti itulah misalkan budaya di sekolah Parakan 5 SMP 1 atau Parakan ini budayanya seperti ini. Misalkan di dalam berbudayanya, di dalam kesenian, terus boleh diperdalam lagi dengan ekstrakurikuler, terus apalagi misalkan di bidang olahraga boleh ya. Nah seperti itu yang dinamakan. Nah di sini dinamika kelompok itu bisa diuraikan ada 3 zaman, yaitu yang pertama 1 zaman Yunani ya. Misalkan zaman Yunani itu karakter tersebut yang berbeda-beda satu sama lain. Nah kalian juga misalkan di sekolah 1 atau Parakan 5 itu pasti karakternya itu akan berbeda-beda, yang satu dengan yang lainnya. Misalkan laki-laki dengan perempuan itu karakternya juga berbeda, atau misalkan laki-laki sama laki-laki atau teman sekelasnya juga pasti akan berbeda, karakternya itu tidak akan sama ya. Yang kedua zaman liberalisme. Yang dinamakan liberalisme itu berpikir bebas mengakibatkan bagi dirinya. Nah seperti itu, berpikir bebasnya itu, tapi jangan yang negatif, harus juga yang positif. Nah terus yang ketiga adalah ilmu jiwa. Seperti apa ilmu jiwa itu? Tidak bisa menentukan individu dirinya, menyelidiki yang dilakukan secara adat dan bahasa rakyat misalkan. Nah di sini secara individu itu adalah dirinya sendiri misalkan. Nah jiwanya itu seperti apa, misalkan orangnya itu harus baik, sopan, ramah dan sebagainya. Di sini adalah dinamika. Kembali lagi, dinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari gaya dan teori dan efeknya pada gerak. Nah, di sini IPA juga, pembelajaran IPA juga itu menyangkut kepada dinamika. Nah, yang pembelajaran di sini itu banyak sekali yang kalian pahami atau kalian itu pelajari ya. Nah, kembali lagi ya, yang namanya dinamika itu bagian ilmu fisika yang berhubungan dengan benda dan gerak. Bukan pelajaran dinamika aja, itu saling keterkaitan dengan pelajaran IPA, dengan pelajaran PAI, atau misalkan dengan pelajaran PPKN, pelajaran IPS dan sebagainya. Yang gerak atau energi dalam tenaga yang menggunakan semangat. Misalkan semangatnya itu misalkan contohnya misalkan anak itu mendorong meja, itu juga sama gerak. Terus misalkan anak itu misalkan menendang bola, itu juga sama gerak ya. Nah di sini ada juga kelompok gerak yang kekuatannya dimiliki oleh masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Misalkan kelompok masyarakat itu, misalkan di sini kelompoknya bertani misalkan. Nah, atau di sekolah itu adalah tatanen. Kalau di sekolah itu ya, kalau di masyarakat itu misalkan kelompoknya bertani. Nah, kita itu harus meningkatkan selama
masih ada pandemi, kalian itu harus misalkan banyak kegiatan yang harus kita ampuh ya. Nah, di sini juga ada sosialnya. Misalkan ada sosial, ada pembangunan. Nah, seperti itu. Tapi jangan berkerumun. Misalkan sosialnya, misalkan ada tetangga sakit, boleh nengok, tapi dengan catatan selama pandemi ini kalian itu yang ke-1 harus memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Taatilah peraturan yang sudah ada seperti itu ya. Nah, dinamika itu sekarang yang harus diterapkan di sekolah kita maupun di masyarakat. Nah, anak-anak, kalian walaupun misalkan sekarang ini diberi pelajaran materi dalam pembelajaran melalui video, kalian itu harus mentaati tata tertib ya, yang harus dilaksanakan pada hari Senin, misalkan pakai baju pramuka, Selasa pakai baju kampret dan kebaya perempuannya. Yang ketiga biru putih. Yang hari Rabu dan Kamis, hari Jumat pakai baju Muslim. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, pembelajaran dari ibu dinamika ini harus kalian itu pahami. Pertanyaan dari ibu adalah, apa yang dimaksud dengan dinamika? Apa yang dimaksud dengan dinamika? Terus yang kedua, sebutkan ada tiga zaman. Ada 3 zaman. Zamannya 1 zaman apa, 2 zaman apa, 3 zaman apa, zaman dala. Sebutkan ada 3 macam zaman dalam dinamika. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan dinamika kelompok? Yang keempat adalah sebutkan contoh dinamika kelompok. Dinamika kelompok. Yang kelima yaitu menyangkut dalam pembelajaran apa dinamika itu. Menyangkut dalam pembelajaran apa dinamika itu, atau saling keterkaitan dalam pembelajaran apa, atau saling keterkaitan dengan pelajaran apa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.